Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Fisika Sapri bersama saya Sapriani. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang gerak parabola bagian yang kedua, di mana materi ini merupakan materi fisika kelas 10 SMA. Gerak parabola pada bagian pertama membahas tentang bagaimana posisi dan kecepatan pada gerak parabola. Sedangkan pada bagian yang kedua ini, kita akan fokus pada dua hal, yaitu tinggi maksimum dan jarak yang terjauh. Jadi ada dua hal yang paling sering ditanyakan dalam soal pada gerak parabola, yaitu tinggi maksimum dan jarak terjauh. Di mana tinggi maksimum tidak lain adalah ordinat Y dari titik tertinggi, sedangkan jarak terjauh adalah X max-nya. Apa syarat sehingga benda mencapai tinggi maksimum pada gerak parabola? Kalau kita perhatikan pada gambar gerak parabola pada bagian yang pertama, ketika benda bergerak naik dari titik 0 sampai ke titik H yang tertinggi, di mana komponen kecepatan pada sumbu X selalu tetap, tetapi komponen pada sumbu Y terus berkurang karena diperlambat oleh percepatan gravitasi bumi. Nah, pada saat mencapai titik tertinggi atau H max-nya, komponen kecepatan pada sumbu Y itu sama dengan 0. Hal ini disebabkan karena jenis gerak searah dengan komponen sumbu Y pada saat naik merupakan gerak GLBB yang diperlambat atau gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat. Bagaimana syarat supaya benda mencapai tertinggi? Di mana syaratnya adalah Vy sama dengan 0. Artinya bahwa kecepatan peluru pada sumbu Y berkurang dan akan bernilai 0 pada saat mencapai titik tertinggi. Nah, kita perhatikan kira-kira berapa waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Dari persamaan Vy sama dengan V0Y kurang G kali T. Ini persamaan dari gerak parabola bagian pertama, bisa Anda perhatikan ini dari mana asalnya. Nah, pada saat mencapai tinggi maksimum Vy sama dengan 0, maka kita substitusi nilai 0-nya dalam persamaan ini. Berarti 0 sama dengan V0Y kurang GT. Jadi kita masukkan nilai 0 di sini di persamaan Vy-nya. Berarti kalau begitu V0Y sama dengan G kali T, di mana TOH adalah waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Nah, tujuan kita ini berarti TOH sama dengan V0Y per G, di mana V0Y sendiri adalah V0 sin alpha. Jadi waktu untuk mencapai tinggi maksimum adalah V0 sin alpha per G. Jadi adalah persamaan atau formulasi yang digunakan untuk mencari waktu untuk mencapai tinggi maksimum, yaitu V0 sin alpha per G. Selanjutnya, bagaimana menentukan koordinat titik tertinggi. Jadi pada saat mencapai tinggi maksimum, bagaimana posisinya, berapa nilai XH-nya dan YH-nya. Jadi untuk mendapatkan persamaan koordinat pada titik tertinggi, XH yaitu P0 pangkat 2 per 2G sin 2 alpha. Persamaan ini asalnya dari XH sama dengan V0X kali TOH. Jadi kita turunkan persamaannya sehingga kita peroleh XH sama dengan V0 pangkat 2 per 2G sin 2 alpha. Di mana sin 2 alpha ini dari persamaan matematika kita peroleh bahwa sin 2 alpha itu sama dengan 2 sin alpha cos alpha. Jadi untuk menyederhanakan sin 2 alpha ini, kita gunakan sin 2 alpha sama dengan 2 sin alpha cos alpha. Sedangkan
koordinat pada sumbu Y-nya, Y-nya pada saat mencapai tinggi maksimum, yaitu P0 pangkat 2 per 2G sin pangkat 2 alfa. Jadi P0 pangkat 2 sin per 2G sin pangkat 2 alfa. Jadi dua persamaan ini XH dengan YH hampir mirip. Jadi kepada rumus XH, angka 2 terdapat dalam sudut 2 alfa, sedangkan YH angka 2-nya lompat ke atas sinus ini. Kalau yang ini tadi sin 2 alfa, kemudian pada YH 2-nya ini menjadi pangkat sin pangkat 2 alfa. Sekali lagi bahwa sin 2 alfa itu diperoleh dari persamaan 2 sin alfa cos alfa. Inilah untuk formulasi menentukan koordinat pada titik tertinggi dalam gerak parabola, yaitu menentukan posisi XH dan YH. Selanjutnya adalah jarak terjauh, jarak maksimum pada gerak parabola. Nah, oleh karena pengaruh gaya gravitasi yang menarik benda ke bawah, maka benda yang sedang bergerak ke atas dengan lintasan parabola akhirnya akan tiba kembali pada sumbu horizontal X. Nah, ini karena adanya faktor gravitasi sehingga benda yang terlontar ke atas akan jatuh kembali ke bumi. Di mana syarat untuk mencapai jarak terjauh yaitu IA sama dengan 0. Nah, jarak terjauh adalah R sama dengan 2XH. Nah, tadi kita sudah peroleh bahwa titik koordinat pada titik tertinggi adalah ini tadi. Nah, saya kembalikan tadi, ini XH adalah P0 pangkat 2 sin 2 alfa per 2G. Ini masih ada angka 2-nya, angka 2. Sedangkan untuk mencapai jarak terjauh, karena kita anggap sebagai gerak parabola yang merupakan bentuk simetris, maka untuk mencapai jarak terjauh kita kalikan 2 kali koordinat pada XH-nya. 2 kali XH. Jadi makanya tadi untuk mendapatkan jarak terjauh P0 pangkat 2 per G. Hilang angka 2-nya di sini karena sudah dikalikan 2 di sini, 2 per 2 habis. Berarti P0 pangkat 2 per G sin 2 alfa. Jadi P0-nya P0 pangkat 2 adalah kecepatan awalnya, kemudian G percepatan gravitasi, dan alfanya adalah sudut kemiringan elevasinya. Jadi ini adalah persamaan untuk menentukan jarak terjauh. Ini hampir sama dengan menentukan X hanya atau posisi koordinat pada X di titik tertinggi, hanya angka 2-nya dihilangkan karena ini dikali 2 kan. Sekali lagi karena kita anggap bahwa gerak parabola merupakan bentuk yang simetris. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal untuk persamaan gerak parabola. Seorang pemain golf memukul bola dengan kecepatan awal 14 meter per sekon. Jika pukulannya tadi membentuk sudut 60 derajat terhadap tanah, di mana percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon pangkat 2, ditanyakan berapa lama waktu untuk mencapai tinggi maksimum dan waktu bola untuk mencapai tanah. Jadi dua pertanyaan sekaligus ini, berapa lama untuk mencapai tinggi maksimum dan berapa lama bola sampai ke tanah. Yang bagian B, tentukan koordinat pada saat bola mencapai tinggi maksimum. Jadi ditanyakan berapa X-nya dan Y-nya. Sedangkan terakhir, berapakah jarak terjauh yang dicapai oleh bola golf tersebut. Berarti ditanyakan adalah R-nya. Kita selesaikan satu persatu. Oke, penyelesaian. Diketahui kecepatan awalnya atau V0-nya sama dengan 14 meter per sekon. Kemudian sudut kemiringan elevasinya adalah 60 derajat. Di mana cos 60 adalah 1/2 dan sin 60 adalah sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Percepatan gravitasi umumnya adalah 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, waktu bola golf untuk mencapai tinggi maksimum, tadi sudah lihat tadi persamaannya, TOH sama dengan V0 sin alfa per G. Kita masukkan persamaannya, V0-nya 14, sin alfanya berarti sin 60, berarti 1/2 akar 3 per 10. Berarti 14 kali 1, 14, 14 bagi 2 dapat 7, berarti 7 per 10 akar 3 sekon. Inilah waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Nah, bagaimana waktu bola golf untuk mencapai tanah?
Kita ketahui sekali lagi bahwa gerak parabola merupakan bentuk simetris, makanya kita tinggal kali duakan saja waktu untuk mencapai maksimum dengan waktu untuk mencapai tanah. Jadi waktu untuk mencapai tanah adalah 2 kali dari waktu untuk mencapai tinggi maksimum tadi. Kita kali duakan ini. Berarti TOB-nya di mana B adalah jarak terjauhnya ini. TOB sama dengan waktu untuk mencapai jarak terjauh, untuk mencapai tanah maksud saya. 2 TOH berarti 2 kali 7 per 10 akar 3. Berarti 14 per 10 akar 3. Inilah jawaban untuk bagian A-nya. Selanjutnya adalah bagian B, mencapai koordinat. Bagaimana koordinat pada saat mencapai tinggi maksimum? Berarti kita harus cari X max-nya dan Y max-nya. X max sama dengan P0 pangkat 2 sin 2 alfa per 2G. Berarti kita masukkan substitusi nilainya. P0-nya 14, berarti 14 pangkat 2 sin 2 alfa. Sin 2 alfa, berarti alfanya 60 derajat ya. Berarti 2G, berarti 2 kali 10. Berarti 20. Berarti kita selesaikan satu persatu. 14 pangkat 2 sama dengan 196. Nah, kita sederhanakan tadi sin 2 alfa sama dengan 2 cos alfa sin alfa. Jadi sin 2 alfa ini kita sederhanakan menjadi 2 cos alfa sin alfa. 2 cos alfanya adalah 1/2, sin alfanya adalah 1/2 akar 3. Per 20 dari 2 kali 10 adalah 20. Nah, kita selesaikan. 196 kali ini 1/2 kali 1/2 sama dengan 1/4. Berarti 2 per 4. 2 per 4 atau 1/2 ini. Sekali lagi 1/2 kali 1/2 1/4. Berarti 2 per 4. 2 kali 1/4 berarti 2 per 4. 2 per 4 atau 1/2. 1/2 akar 3. 196 bagi 2 dapat 98 akar 3 per 20. Atau disederhanakan lagi 98 bagi 20 adalah 4,9 akar 3. Jadi posisinya pada X max adalah 4,9 akar 3 meter. Selanjutnya koordinat pada Y max-nya. Pada saat mencapai tertinggi, P0 pangkat 2 sin pangkat 2 alfa per 2G. Nah, ini tinggal pangkat 2kan saja sin-nya. Berarti 14 pangkat 2 sin pangkat 2 sin 60 ya. Kemudian 2G 2 kali 10. Kita selesaikan lagi. 14 pangkat 2 dapat 196. Kemudian sin 60 adalah 1/2 akar 3. Nah, ini yang kita pangkat 2kan. Makanya di sini pangkat 2. 2 kali 10 sama dengan 20. Kita sederhanakan lebih detail lagi. 196 tetap. Nah, ini 1/2 pangkat 2 adalah 1/4. Makanya per 4. Kemudian akar 3 pangkat 2 sama dengan 3. Jadi akar 3 pangkat 2 itu adalah sama dengan 3. Jadi akarnya habis dengan pangkat 2-nya. Berarti tinggal 3 per 4. 3 per 4. Per 20. Nah, kita kalikan. 196 kali 3 dapat 588 per 4 per 20. Kita habiskan lagi nih. 588 per 4 sama dengan 147 per 20 atau sebesar 7,35 meter. Jadi posisi pada saat tertinggi adalah X-nya 4,9 dan Y-nya adalah 7,35. Oke, selanjutnya penyelesaian untuk bagian C. Bagaimana untuk menentukan jarak terjauh? Kita masukkan formulasi untuk jarak terjauh. R sama dengan V0 pangkat 2 sin 2 alfa per G. Ini sekali lagi V0 pangkat 2 sin 2 alfa per G. Jadi sin 2 alfa sekali lagi diselesaikan menjadi 2 cos alfa sin alfa. Oke. 14 pangkat 2 sin 2 alfanya kita sederhanakan menjadi 2 cos alfa sin alfa per G. Jadi 14 pangkat 2 dapat 196, berarti 2 cos 60 sin 60 per 10. G-nya adalah 10. Kita masukkan nilainya, kita substitusi nilainya 196 tetap kali 2 cos 60 1/2 sin 60 1/2 akar 3 per 10. 196 tetap ini. Nah, ini 1/2 kali 1/2 sekali lagi 1/2 kali 1/2 1/4. 2 kali 1/4 sama dengan 1/2. 1/2 akar 3. Nah, 196 bagi 2 dapat 98.
berarti 98/10 akar 3 atau 9,8 akar 3. Jadi jarak terjauhnya adalah 9,8 akar 3. Ini kalau diselesaikan menggunakan formulasi atau rumus seperti ini. Cara yang lebih sederhana lagi tinggal kita kalikan ini saja. Tinggal kita kalikan X max-nya saja, tinggal kita kalikan 2 saja. Jadi untuk mencapai jarak terjauh tinggal X max yang kita kalikan 2. 4,9 kali 2, 4,9 akar 3 dikali 2 atau 9,8 akar 3 meter. Ini untuk menentukan jarak terjauh yang paling efektif atau paling cepat. Jadi tinggal kita kalikan 2 X max-nya, 4,9 akar 3 kali 2 dapat 9,8 akar 3. Oke, saya kira itu saya dapat sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.